Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang karakteristik, kemampuan awal, dan gaya belajar peserta didik yang beranggotakan saya sendiri, Ruida Suhani sebagai moderator, dan juga ada Dian Septiana, ada Izi Dwi Nur Cahyani, dan Iis Apriliani. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Dian Septiana. Pada Saudari Dian Septiana, saya persilakan. Baiklah, yang pertama itu ada pengertian karakteristik menurut Suryanto dan Mansur Muslik, dikutip oleh Jurnal Agustina. Jadi karakteristik itu adalah cara berpikir dan berperilaku seseorang yang menjadi ciri khas dari tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Adapun menurut Hoyri tahun 2018, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, akhlak yang dimiliki seseorang yang nantinya akan membedakan seseorang tersebut dengan orang lainnya. Adapun menurut Muklas Samani dikutip oleh jurnal Okta Rosada, yaitu karakteristik adalah nilai dasar yang membangun pribadi seseorang terbentuk karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang lain serta diwujudkannya dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik adalah karakter dapat diistilahkan sebagai sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, akhlak yang dimiliki seseorang yang menjadi ciri khas dari tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam keluarga, masyarakat, dan negara dalam kehidupan sehari-hari. Next. Adapun pengertian peserta didik. Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu, jenjang taman kanak-kanak. Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013, itu peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri mereka melalui proses pendidikan pada jalur dan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Adapun menurut Rokib, peserta didik adalah semua manusia yang mana pada saat yang sama dapat menjadi pendidik sekaligus peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Next. Di sini ada pengertian kemampuan. Jadi menurut Yusti, kemampuan adalah kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Seseorang dikatakan mampu apabila ia bisa melakukan sesuatu yang harus ia lakukan. Adapun menurut Mixen dan Glinau dalam Buyung 2007, kemampuan adalah kecerdasan alami dan kapasitas dipelajari yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Adapun menurut Zain dalam Yusdi tahun 2010, kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan dalam melakukan suatu tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan atau rasional. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Maaf, kepada moderator dipersilakan. Baik, selanjutnya ada pengertian gaya belajar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Pertama itu ada menurut Nasution tahun 2017 yang menyatakan bahwa gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah. Dan yang kedua itu ada menurut Mahmud tahun 2017, gaya belajar adalah suatu kombinasi dari bagaimana seorang menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Dan yang ketiga itu ada menurut James dan Gardner dalam Safrianti 2017. Gaya belajar adalah cara yang kompleks di mana para siswa menganggap dan merasa paling efektif dan efisien dalam memproses, menyimpan, dan memanggil apa yang telah mereka pelajari. Selanjutnya ada menurut Kem dalam Hafiz tahun 2020, gaya belajar adalah cara mengenali berbagai metode belajar yang disukai yang mungkin lebih efektif bagi siswa tersebut. Dari 4 pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih ataupun dilakukan karena kebiasaan untuk menerima informasi dari sekolah sebagai perolehan informasi dari pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap-sikap dalam memproses informasi tersebut melalui belajar ataupun pengalaman. Selanjutnya itu adalah karakteristik peserta didik. Yang pertama itu adalah karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik. Yang berkaitan dengan aspek fisik adalah sesuai dengan adanya pertumbuhan fisik yang terjadi seperti aspek fisik, psikis, perubahan tubuh, perubahan minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial tertentu untuk dimainkannya, kemudian menimbulkan masalah, berubahnya minat, perilaku, dan nilai-nilai, serta bersifat mendua terhadap perubahan. Perubahan tersebut berdampak pada perkembangan fisik, kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemampuan itu berkaitan dengan anggota tubuh, seperti perubahan fisik. Gejala umum dalam peserta didik adalah perubahan tingkah laku pada perilaku yang canggung dalam proses penyesuaian diri, isolasi diri, dan pergaulan, perilaku emosional, imitasi berlebihan, dan lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek intelektual. Kemampuan kognitif peserta didik terus berkembang selama masa pendidikan. Bahkan setelah usia sekolah pun perkembangan kognitif masih memungkinkan untuk dilanjutkan. Perkembangan kognitif menurut Kiese, di mana masa remaja sudah mencapai tahap operasional formal atau kegiatan-kegiatan mental tentang berbagai gagasan. Berlainan dengan cara berpikir anak-anak yang tekanannya kepada kesadaran sendiri dan cara berpikir remaja berkaitan dengan dunia kemungkinan. Yang selanjutnya ada karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek emosional. Masa remaja merupakan puncak perkembangan emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tingkat tinggi. Pertumbuhan fisik semakin berkembang. Pada usia remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif, yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa. Emosinya bersifat negatif dan temperamental. Sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya. Proses pencapaian kematangan emosi dipengaruhi oleh kondisi sosioemosional lingkungannya, terutama lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya. Pada masa ini, tingkat karakteristik emosional akan menjadi drastis dan tingkat kecepatannya semakin tinggi. Selanjutnya itu ada karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek moral. Perkembangan pemikiran moral remaja dicirikan dengan tumbuhnya kesadaran akan kewajiban mempertahankan kekuasaan dan peranata yang ada karena dianggap sebagai suatu yang bernilai, walaupun belum mampu mempertanggungjawabkan secara pribadi. Pada masa akhir remaja, seseorang akan memasuki tahap perkembangan pemikiran moral yang disebut tahap pasca konfesional, di mana orisinalitas pemikiran moral remaja sudah semakin jelas. Selanjutnya ada karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek spiritual. Perkembangan spiritual lebih spesifik membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Perkembangan
spiritual diartikan sebagai tahap di mana seseorang ataupun peserta didik untuk membentuk kepercayaan yang berhubungan dengan religi ataupun adat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual yaitu adanya dari pembawaan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek sosial budaya. Beberapa karakteristik peserta didik yang perlu diidentifikasi berkaitan dengan kelas sosial, antara lain yaitu pekerjaan, penghasilan, kekuasaan politis, dan lain-lain. Adapun karakteristik penyesuaian anak usia remaja di lingkungan keluarga, yaitu adanya menjalin hubungan yang baik dengan anggota keluarga, menerima otoritas orang tua, menerima tanggung jawab dan batasan-batasan keluarga, berusaha untuk membantu keluarga sebagai individu ataupun kelompok dalam mencapai tujuan. Adapun penyesuaian karakteristik di lingkungan sekolah yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, menjalin persahabatan dengan teman-teman di sekolah, bersikap hormat terhadap guru, pemimpin sekolah, dan juga staf lainnya. Dan yang keempat, membantu sekolah dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Dan selanjutnya ada di lingkungan masyarakat. Satu, mengakui dan respek terhadap hak-hak orang lain. Yang kedua, memelihara jalinan persahabatan dengan orang lain. Yang ketiga, bersifat simpati terhadap kesejahteraan orang lain. Dan yang terakhir adalah bersikap respek terhadap nilai-nilai, hukum, tradisi, dan kebijakan-kebijakan masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Iis. Pada Saudari Iis, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kemampuan awal pembelajaran. Menurut Sanjaya 2017, ada 7 jenis kemampuan awal yang dapat digunakan untuk memudahkan perolehan. Menurut Sanjaya 2017, ada 7 kemampuan awal yang dapat digunakan untuk memudahkan perolehan, mengorganisasikan, dan pengungkapan kembali pengetahuan baru. Jadi ketujuh pengetahuan tersebut ialah yang pertama itu pengetahuan bermakna tak terorganisasi. Nah, pengetahuan yang dimaksud ini adalah pengetahuan yang dimana dia itu berguna untuk mengingat hafalan dan pengetahuan. Misalnya kita sudah ada pengetahuan, tapi hanya merecalling lagi pengetahuan yang sudah kita miliki. Nah, yang kedua, pengetahuan analogis. Pengetahuan analogis ini adalah mengkaitkan pengetahuan baru dan dengan pengetahuan yang lainnya yang sudah kita dapatkan, sehingga digabungkan menjadi satu pengetahuan. Yang selanjutnya pengetahuan tingkat yang lebih tinggi, yaitu hubungan yang berfungsi sebagai kerangka kaitan lanjutan bagi pengetahuan baru dengan pengetahuan lama. Jadi sudah kita mendapat pengetahuan baru, itu ditingkatkan lagi sebagai sejauh mana pengetahuan yang kita miliki itu. Yang keempat, pengetahuan setingkat. Nah, pengetahuan setingkat ini seperti misalnya hewan berkaki ruas dengan hewan bertulang belakang. Jadi keduanya itu sama-sama hewan, tapi memiliki makna yang berbeda, memiliki sebutan atau pengucapan yang berbeda, tapi maknanya tetap sama, yaitu hewan. Kemudian pengetahuan tingkat yang lebih rendah, yaitu pengetahuan yang mengkonkretkan pengetahuan baru, atau juga ada contoh-contoh. Ada contoh-contohnya, misalnya kita memiliki pengetahuan tentang bahwa hewan itu ada berkaki 4 dan berkaki 2, dan kita melihat langsung, memberikan langsung contoh-contohnya, bagaimana, ada apa saja sih hewan-hewan yang berkaki 4 dan apa saja hewan-hewan berkaki 2. Lalu pengetahuan pengalaman itu yaitu pengetahuan yang memiliki fungsi sama dengan pengetahuan tingkat rendah, yaitu seorang belajar dari pengalamannya, mengacu kepada ingatan seseorang pada peristiwa-peristiwa atau sesuatu yang telah dialaminya. Kemudian yang terakhir pengetahuan strategi kognitif, yaitu cara-cara mengolah pengetahuan baru, mulai dari penyajian, penyimpanan, ataupun pengungkapan pengetahuan yang telah tersimpan dalam ingatan kita, sama seperti merecalling tadi. Lalu selanjutnya ada macam-macam gaya belajar. Nah, macam-macam gaya belajar menurut Haryanto 2016 ini ada 3. Yang pertama visual, auditorial, dan kinestetik.
Nah, menurut Haryanto 2016, yang pertama itu visual. Kemampuan siswa untuk memahami dan menyerap informasi pelajaran sudah pasti berbeda tingkatannya. Dan setiap anak itu ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang sangat lambat. Setiap siswa tidak hanya belajar dengan kecepatan yang berbeda, tetapi cara dia memproses informasi itu juga berbeda-beda. Nah, untuk itu ada 3 jenis gaya belajar. Yang pertama itu visual. Visual itu menitik beratkan kepada penglihatan, bagaimana anak itu melihat bukti-bukti konkret atau benda-benda nyata harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Jadi gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Misalnya di depannya ada gambar gajah, nah maka dia akan tahu, bahwa gajah itu seperti itu, bentuknya besar, memiliki belalai. Tapi anak yang memiliki gaya visual ini, jika dia hanya mendengarkan saja itu tidak akan bisa. Ada beberapa karakteristik bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual ini. Yang pertama itu kebutuhan melihat sesuatu. Jadi anak ini harus melihat dulu benda-benda agar dia bisa paham dan mengetahuinya. Kemudian memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna. Jadi ketika kita sedang menghadapi gaya belajar anak dengan visual ini, kita harus memberikan benda-benda itu dengan menampilkan warna-warna agar dia itu tertarik. Misalnya ada warna hijau, warna kuning, dia itu akan melihat terfokus kepada warna itu. Lalu yang selanjutnya memiliki pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik, yaitu dia tuh senang dengan atau suka dengan seni, memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung. Nah, jadi anak yang memiliki gaya visual ini biasanya susah untuk berdialog secara langsung, berbicara, tapi dia itu melihat dulu benda-benda dan dia pahami dulu apa yang dilihatnya itu. Kemudian terlalu reaktif terhadap suara. Nah, beginilah tadi gaya belajar visual ini jika didengarkan tentang misalnya dengar suara hewan, dia itu agak susah untuk peka, tetapi ketika dia melihat sesuatu atau secara langsung dia akan cepat menangkapnya. Lalu yang selanjutnya sulit mengikuti anjuran secara lisan dan kemudian seringkali salah menginterpretasikan kata atau ucapan. Ciri-ciri siswa atau individu dengan gaya belajar visual yaitu posisi kepala terangkat ke atas ke arah orang yang sedang berbicara. Nafas pada dadanya bagiannya agak tipis, posisi leher lurus dan tegak, penampilannya rapi dan dia mengingat akan gambar yang dilihatnya. Kemudian gaya belajar auditorial ini menekankan kepada cara dia pendengaran dia, menggunakan pendengaran. Misalnya dia mendengar gajah ini suaranya gitu. Nah, jadi dia tuh tahu dari suara itu. Beberapa karakteristik yang dimiliki gaya belajar auditorial ini yaitu siswa yang memiliki gaya belajar ini adalah semua informasi itu hanya bisa diserap melalui pendengaran. Kemudian memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung. Kemudian memiliki kesulitan dalam menulis ataupun membaca. Tapi dia itu lebih mudah menyerap ketika dia mendengar. Yang selanjutnya itu ada kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini melalui gerakan. Dia bergerak. Seseorang tentu saja ada karakteristik belajar seperti yang tidak semua individu bisa melakukannya. Karakteristik yang dimiliki kinestetik yaitu menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya. Hanya dengan memegangnya saja, siswa yang memiliki gaya belajar ini bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya, bisa sambil goyang, bisa sambil menari, begitu dia mudah menyerap melalui gerakan. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Izi. Kepada Saudari Izi saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya ini langkah-langkah identifikasi potensi siswa. Identifikasi kemampuan awal dan karakteristik peserta didik adalah salah satu upaya para guru yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang tuntutan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik berkaitan dengan suatu program pembelajaran tertentu. Tahapan ini dipandang begitu perlu mengingat banyak pertimbangan seperti peserta didik, kemampuan, perkembangan sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta kepentingan program pendidikan atau pembelajaran tertentu yang akan diikuti peserta didik. Next.
Adapun identifikasi kemampuan awal dan karakteristik peserta didik bertujuan A. Memperoleh informasi yang lengkap dan akurat berkenaan dengan kemampuan serta karakteristik awal siswa belum mengikuti program pembelajaran tertentu. B. Menyeleksi tuntunan, bakat, minat, kemampuan, serta kecenderungan peserta didik berkaitan dengan pemilihan program-program pembelajaran tertentu yang akan diikuti mereka. Dan C. Menentukan desain program pembelajaran dan atau pelatihan tertentu yang perlu dikembangkan sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Penilaian awal siswa dilakukan dengan cara memberikan tes yang berupa pretest. Tes ini dilakukan untuk menjajakan atau mengukurkan tentang penguasaan siswa terhadap tujuan yang harus dicapai. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kami rasa hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.